Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini tanggal 1 Maret tahun 2022 bersama saya Yosua Henry. Salam bergemar. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita memperoleh kekuatan yang baru, kesehatan daripada Tuhan, hingga pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali dalam Mimbar Gemar Online. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan beberapa peringatan-peringatan Tuhan yang disampaikan melalui pemberitaan atau perenungan kita di dalam Gemar pada hari ini, yaitu di dalam Roma pasal yang kedua. Ada peringatan-peringatan Tuhan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita baca Roma 2 ayat yang pertama. Roma 2 ayat yang pertama. Roma 2 ayat pertama, saya bacakan. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Peringatan Tuhan yang pertama yaitu bahwa Tuhan menginginkan kehidupan kita jangan menghakimi orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Karena apa? Karena kita sama di hadapan Tuhan. Karena kita tidak bebas daripada salah. Oleh sebab itu peringatan ini pagi hari ini kita terima dengan lapang dada. Kita koreksi diri kita pada sepanjang hari ini dan sisa umur hidup kita. Mari kita mengurangi, bahkan kita menghilangkan menghakimi orang lain. Yang kedua yaitu ayat yang kedua. Saya bacakan ayat yang kedua. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Bapak Ibu perhatikan peringatan Tuhan yang kedua. Hanya Tuhan yang layak menjatuhkan hukuman. Dalam ayat yang ke-6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Peringatan Tuhan yang kedua yaitu bahwa hanya Tuhan yang layak menghakimi, hanya Tuhan yang layak menjatuhkan hukuman, karena Ia adalah hakim yang adil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Ia akan membalaskan setiap orang sesuai menurut perbuatannya masing-masing. Nah, Dia adalah Allah yang adil, Dia layak menjadi hakim di antara kita. Haleluya. Yang ketiga, peringatan Tuhan yang ketiga yaitu ayat yang ketiga. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Peringatan yang ketiga, semua manusia akan masuk pada pengadilan Allah. Mari kita hari-hari ini, mulai pagi hari ini, mendengar peringatan Tuhan, jangan menghakimi. Lalu Tuhan mengingatkan hanya Tuhan yang layak menjatuhkan hukuman, atau hanya Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Yang ketiga, peringatan Tuhan, semua manusia pasti akan masuk dalam pengadilan Allah. Lalu apa yang kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Apa yang kita lakukan? Kita baca Roma 2 ayat yang ke-13. Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukuman, saya ulangi, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Hari-hari ini Tuhan ingin kita sibuk untuk memadankan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, untuk memadankan kehidupan kita sesuai dengan hukum-hukumnya Allah. Ya, bukan kita sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi kita sibuk untuk memadankan diri, menyamakan, menyesuaikan kehidupan kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita mengurangi untuk mencari kesalahan orang lain, menjadi hakim atas orang lain, tapi sebaliknya Tuhan merindukan kita untuk kita mempunyai hubungan yang erat dengan firman Tuhan, mempunyai istilahnya berpadanan dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Allah.
Inilah kesibukan kita di akhir-akhir ini, saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari memadankan diri, menyamakan, menyesuaikan diri kita dengan firman Tuhan, bukan mencari kesalahan orang lain. Puji Tuhan, semoga peringatan Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita mulai pagi hari bahkan sampai selama-lamanya. Saya rindu firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan ini boleh mengubahkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih rahmat-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu datang kepada kami pada pagi hari ini, memberi peringatan, memberikan nasihat, memberi peringatan untuk kami tidak menghakimi orang lain, bahwa kami sama di hadapan Engkau, bahwa Engkau adalah hakim yang adil dan semua manusia akan masuk dalam pengadilan-Mu. Lebih daripada itu, memberikan nasihat Tuhan, bahwa kami harus menyibukkan diri kami untuk menyesuaikan kehidupan kami ini Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Demikianlah kerinduan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kami dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah renungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Semoga diberkati dengan firman Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai kesudahan hari ini, bahkan sampai kesudahan zaman. Puji Tuhan. Salam berkemar. Haleluya.